semua, firman Tuhan dia bilang di malam hari ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Sama seperti kita bawa rekening uang kita, kita pergi ke bank, menuju kepada teller, serahkan hidup, serahkan uang kita, kita buka rekening, kita percaya bank ini dan jujur, kita percaya bank yang bisa olah, kita simpan kita punya uang, tiba-tiba mau perlu ke sana tarik, karena kita percaya kepada Bank BRI, percaya kepada Bank Indonesia, percaya kepada Bank BNI, Bank Papua dan bank-bank yang lain. Kita percaya sehingga kita serahkan apa yang kita andalkan, apa yang kita harapkan, yaitu keuangan kita. Kita investasikan itu. Kalau dunia bisa menggambarkan itu, artinya bahwa hidup ini yang terpenting dari hidup kita. Kita khawatirkan tentang kesehatan kita, serahkan semua kepada Tuhan. Bawa hidup ini, bawa tenaga fisik ini jalan ke gereja, serahkan sama Tuhan. Apa yang sedang kita khawatirkan? Saya sedang berusaha untuk saya punya usaha ini. Jangan lupa satu hal, serahkan pada Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu semua, jangan sampai keadaan terlalu susah sampai kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, kita tidak lagi mau bawa hidup ini kepada Tuhan, bawa persoalan ini kepada Tuhan, karena kita mau selesaikan dengan cara kita, kita mau selesaikan dengan konsep kita, pengalaman kita. Yeremia 17 dia berkata, diberkati dan terkutuk, diberkati bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuk bagi mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu orang-orang yang menyerahkan seluruh hidupnya, termasuk masa depan, termasuk sakit penyakit, termasuk persoalan, kekurangan makan minum, apapun yang sedang kita khawatirkan, sedang kita pikirkan. Kita berusaha berdoa selama ini, kita berusaha pikir dari mana solusinya. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka membawa semua masalah ini kepada Tuhan. Kita percaya sama Tuhan, maka serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Ibu di rumah yang kita kunjungi, persoalan, tantangan banyak. Jangan ada di benak diri kita untuk kita bisa menyelesaikan persoalan kehidupan dengan kekuatan kita. Meskipun secara kemanusiaan Anda punya pengalaman, ikut seminar, baca buku, tapi ketahuilah bahwa tanpa Anda mengandalkan Tuhan, tanpa Anda serahkan hidup kepada Tuhan, kita merasa bahwa tidak akan ada solusi jalan keluar. Karena firman Tuhan dia katakan di sini, ketika kita serahkan hidup ini kepada Tuhan dan percaya kepadanya, kita katakan Dia atau Tuhan akan bertindak. Bawa sakit penyakitmu kepada Tuhan. Kalau dokter bilang susah, kalau dokter bilang tidak bisa, kalau berita kau dengar sakit, datang kepada Tuhan, menangis sama Tuhan, maka Dia akan bertindak. Sama seperti dalam perjanjian baru ketika Yesus pelayanan, orang-orang yang sakit itu mereka berteriak sama Tuhan, datang pada Tuhan, serahkan hidup sama Tuhan. Itu sama dengan kita berseru kepada Tuhan. Seperti Bartimeus dia berseru, Yesus anak Daud, dengan satu pengharapan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti tolong dia, Tuhan pasti berhenti, Tuhan pasti dengar seruan doa dia. Bahkan orang-orang tegur dia, tapi Bartimeus dengan sepenuh hati, dengan kekuatan penuh berteriak kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang tidak lihat, masuk di kamar menangis sama Tuhan. Kakak tidak tahu, adik tidak tahu, suami tidak tahu, istri tidak tahu, menangis sama Tuhan. Ada masalah, jangan cerita di Meta, jangan cerita di Facebook, jangan posting sana sini, tahan jari itu, cerita sama Tuhan, supaya jangan manusia tahu persoalan yang ada dalam rumah, tapi Tuhan yang tahu. Karena kalau Tuhan yang tahu, manusia tahu belum tentu ada solusi, tapi kalau Tuhan yang tahu, Dia akan buka jalan. Orang ini dia akan tutus untuk atasi persoalanmu. Orang sana dia akan kirim untuk tolong Anda. Orang sini dia akan turun kirim untuk tolong Anda. Orang terdekat dia akan kirim. Orang-orang yang tidak Anda bayangkan, Tuhan akan kirim untuk tolong. Ini yang dimaksud dengan Ia akan bertindak. Keputusan hati ini percaya bahwa Tuhan itu berkuasa untuk memberkati kita. Tuhan berkuasa untuk bertindak. Tuhan berkuasa untuk memberikan jalan keluar. Tuhan berkuasa untuk memberikan mujizat. Tuhan berkuasa memberikan kita kekuatan
untuk menghadapi badai. Yang dia bilang masalah terlalu berat sampai kau tidak bisa hadapi, tapi kau bisa hadapi dan kau bisa tersenyum di tengah badai. Serahkan hidup ini kepada Tuhan. Kalau sudah serahkan hidup kepada Tuhan, jangan lagi ragu-ragu dengan Tuhan. Kalau sudah rajin kepada Tuhan, jangan lagi berpikir, saya tinggal sembahyang, saya tinggal berdoa, tapi macam doa belum dijawab. Itu Anda ragu-ragu dengan Tuhan. Kita ini kenal Tuhan, kita ini punya pengalaman dengan Tuhan. Kita punya pengalaman dengan Tuhan. Serahkan hidup. Saya simpulkan, serahkan hidup ini satu hal, serahkan kau punya masalah. Amin. Karena hidup ini masalah. Hidup ini dengan penuh dengan persoalan. Jadi kalau firman Tuhan dia berkata, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Artinya, serahkan masalahmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Apa masalah terbesar dalam hidup kita? Mari serahkan kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu. Tuhan, ini saya punya masalah pendidikan. Tuhan, ini saya punya masalah bisnis. Saya punya masalah usaha keluarga. Saya punya masalah keluarga suami istri. Saya punya masalah anak-anak. Tuhan, serahkan masalah itu sama Tuhan. Jangan berusaha untuk genggam daripada Tuhan dan menyelesaikan dengan cara masa kita. Karena Tuhan tidak akan bertindak ketika kita berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara kita. Tuhan itu mau bertindak ketika kita lepas masalah sama Dia. Supaya Dia bertindak dengan cara Dia, diselesaikan dengan cara Dia. Haleluya, amin.